Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah statistik. Sekarang kita akan membahas tentang yaitu ukuran penyimpangan. Ukuran penyimpangan ini adalah ukuran yang menyatakan jauhnya penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan banyaknya nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Adapun pembahasan tentang ukuran penyimpangan ini adalah deviasi rata-rata, varian, dan standar deviasi. Adapun rumus yang diberikan adalah kita akan mempelajari adalah data dari data kelompok. Ya, ada data kelompok di mana dia memiliki di sini adalah 7 kelas dengan interval kelasnya yaitu kelas pertama 30 sampai 39, kelas kedua 40 sampai 49, kelas ketiga 50 sampai 59, kelas keempat adalah 60 sampai 69, kelas kelima 70 sampai 79, kelas ke-6 80 sampai 89, kelas ke-7 adalah 90 sampai 99. Pertama adalah kita akan mencari nilai tengah, ya, nilai tengah, di mana nilai tengah ini adalah nilai tengah dari setiap kelas, yaitu adalah angka terkecil dari setiap kelas ditambah dengan angka terbesar, yaitu 30 tambah 39 dibagi dengan 2, itu nilai tengahnya. Di mana nilai tengah kelas 1 didapat 34,5, kelas kedua 44,5, kelas ketiga 54,5, kelas keempat 64,5, kelas kelima 74,5, kelas keenam 84,5, dan kelas ketujuh adalah 94,5. Saya ulang, di mana nilai tengah itu adalah nilai terendah setiap kelasnya ditambah nilai tertinggi dibagi dengan 2, itu nilai tengah ya untuk setiap kelasnya. Dan banyaknya data setiap kelas sudah diketahui sebesar kelas pertama 5, kelas kedua 6, kelas ketiga 8, kelas keempat 12, kelas kelima 9, dan kelas ke-6 7, dan kelas ke-7 adalah 3. Ya, untuk mencari rata-rata adalah kita kalikan dulu nilai tengah setiap kelas dengan frekuensi setiap kelasnya. Di mana nilai tengah dari kelas pertama adalah 34,5 dikalikan dengan 5, yaitu sebesar 172,5. Demikian juga untuk kelas kedua, 44,5 dikalikan 6, 267. Kelas ketiga, 54,5 kali 8, 436. Kelas keempat didapatlah nilai perkalian nilai tengah dengan frekuensi 774, kelas kelima 670,5, kelas ke-6 591,5, dan kelas terakhir adalah kelas ke-7 283,5. Untuk mencari rata-rata adalah total dari atau jumlah keseluruhan dari nilai tengah kali frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Ini rumusnya adalah total dari XI kali FI dibagi dengan banyaknya data. Ya, baik, tolong diperhatikan. Jadi rata-rata adalah sama dengan ini jumlah perkalian dari XI kali FI adalah 3195 dibagi dengan 50. Nah, itu juga berlaku untuk rata-rata semuanya. Jadi rata-ratanya sama ya, 63,9. Berarti kita copy aja. Kita copy. Ini saya kasih dolar di depannya. Kenapa? Karena artinya bahwa rumus untuk ya kelas berikutnya itu sama. Ya. Oh, sorry. Ini
dolarnya dikali. Ya, dikasih dolar mengapit huruf ya, huruf yaitu F. Nah, F itu adalah di kelas X kali ini apa XI kali frekuensi juga E13 yaitu di kelas frekuensinya juga kita kasih dolar, demikian juga kelas untuk nilai tengahnya ya, untuk nilai sorry. Oh, maaf. Ini ke sini. Saya ulang. Adalah ini dia. Dah, enter. Kita copy. Artinya adalah rata-rata semuanya ini adalah kita ambil rata-ratanya di mana ya kolom dari F ya, kolom dari perkalian XI kali FI ini adalah kita absolut. Jadi tetap kita ngambil di data yang di F ke-12 dan dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita kasih tanda dolar itu berarti absolut karena kita ambil memang nilai 50 yang kita ambil. Lalu kita copy ke semuanya, maka rata-rata ini setiap kelasnya adalah 63,9, begitu juga sampai dengan kelas ke-7 rata-ratanya sama yaitu 63,9 yang kita ambil. Selanjutnya adalah X kurang X rata-rata ya, di mana X nilai tengah dikurangi dengan rata-rata ya. Jadi ini artinya adalah selisih ya, selisih nilai tengah dengan rata-rata di mana itu dia teman-teman, di mana dia mengabaikan negatif karena kita akan mencari deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata itu adalah merupakan himpunan data didefinisikan sebagai nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Dengan kata lain, untuk menghitung ya rata-rata deviasi ini adalah yang mutlak di mana nilai-nilai yang bertanda positif ya. Jadi yang bertanda positif dan negatif diabaikan. Jadi misalnya kayak gini, adalah rata-rata 34,5 dikurangi 63,9. Hasilnya kan seharusnya adalah negatif 29,4. Namun kita tulis 29,4 karena deviasi standar ini di mana kita akan mengabaikan nilai-nilai yang bertanda negatif. Jadi tanda negatifnya kita hilangkan. Jadi nilai 29,4 lah yang kita letakkan di dalam kolom selisih antara nilai tengah dengan rata-rata. Demikian untuk selanjutnya kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas 7. Selanjutnya adalah frekuensi dikali dengan selisih X dikurangi rata-rata. Jadi sama dengan frekuensi ya, frekuensi dikali dengan ini dia selisih ya, setiap kelasnya selisih nilai tengah dengan rata-rata. Dah, lalu kita copy ke bawah. Nah, copy ke bawah, maka ditemukanlah total dari frekuensi kali selisih nilai tengah dengan rata-rata, totalnya adalah 677,2. 677,2. Maka setelah didapat total frekuensi kali selisih nilai tengah dengan rata-rata, maka didapatlah ya. Ini adalah 672, selisihnya adalah banyaknya data adalah 50. Adalah 50. Maka ya, deviasi rata-ratanya didapatlah 677,2 dibagi dengan 50. Maka standar deviasinya didapat sebesar 13,54. Demikianlah perhitungan untuk deviasi rata-rata. Selanjutnya adalah kita mencari varian
atau namanya varian dan simpangan deviasi atau simpangan baku. Baik, caranya adalah sama, di mana di sini kita nyari rata-rata dulu. Ya, rata-ratanya adalah XI sorry, total dari XI kali FI ini 3195 dibagi dengan 50. Dibagi dengan 50. Ya. Jadi untuk rata-rata ini kita berikan untuk ke semua kelasnya. Rata-ratanya sama adalah 63,9 karena rata-rata yang kita cari adalah rata-rata dari keseluruhan kelas terhadap data yang ada. Maka rumusnya adalah ini kita copy seperti tadi. Copy. Nah, setelah itu, setelah kita rata-ratanya kita copy, maka kita mencari, ini dia, mencari X kurang dari rata-rata. X kurang dari rata-rata. Rumusnya saya ambil dari sini aja. Ini rumusnya. Jika, ya, pakai rumus, sorry. Rumusnya kita ambil, salah. Rumusnya kita ambil, kita copy ya, kita pindahkan ke sini. Adalah jika, nih ya, jika nilai tengah ya lebih besar sama dengan rata-rata, maka ini adalah D6, salah nih. Ini D6 kurangi dengan ini, terus ini juga. Ini rumusnya mengartikan jika nilai tengah lebih besar sama dengan rata-rata, maka nilai tengah dikurangi rata-rata. Kalau tidak, maka rata-rata dikurangi dengan nilai tengah. Jika D6 lebih besar sama, jika ini nih, jika nilai tengah lebih besar. Jadi kalau ini lebih besar artinya, kalau nilai tengah lebih besar dari 60, dari rata-rata, maka kalau lebih besar, maka nilai tengah dikurangi rata-rata. Tapi kalau tidak, kalau ternyata D6 lebih kecil dari rata-rata, maka rata-rata dikurangi dengan nilai tengah. Itu saya menggunakan rumus if. Baik, lanjut. Nah, didapatlah semuanya. Maka setelah itu, setelah kita dapat nilai rata-rata, selisih antara nilai tengah dengan rata-rata, maka kita mencari selisih nilai tengah dengan rata-rata kita kuadratkan, yaitu 29 pangkat 2. Ya, di pangkat 2, maka copy semuanya dan totalnya adalah sebesar 2802,52. Selanjutnya adalah kolom selanjutnya adalah frekuensi dikali dengan selisih nilai tengah dengan rata-rata yang telah dikuadratkan. Jadi sama dengan frekuensinya 5 dikali kolom selisih
X kurang rata-rata dikuadratkan. Ya, copy teman-teman semua. Maka didapatlah jumlahnya adalah 14.082. 14.082. Setelah teman-teman temukan ini semua, maka masukkan ke dalam rumus ini. Ya, ke dalam rumus di mana sama dengan F kali X kurang F kali total F kali selisih antara nilai tengah dengan rata-rata. Ambil dari mana nih teman-teman? Ambil dari nih. Ya, dari kolom terakhir. Dari hasil F kali selisih antara X dikurang rata-rata. Dah, banyaknya data. Banyaknya frekuensi adalah 50. 50. Dah, setelah itu kita bagi. Sama dengan 14.082 dibagi dengan 50. Maka variannya adalah 281,64. Itu dia, itu adalah variannya. Sedangkan standar deviasinya gimana? Standar deviasinya teman-teman tinggal sama dengan di SQRT. Itu dia. Ini artinya adalah akar ya. SQRT ini adalah akar dari 281,64. Jadi ambil aja data dari sini, klik, maka langsung enter. Dapatlah standar deviasinya adalah 16,78. Silakan teman-teman ambil 2 di belakang koma saja. Itu dia, 16,78. Demikian teman-teman adalah perhitungan dari ukuran penyimpangan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.